keadilan, kasih kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami pergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan kami terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi tembok berapi di sekeliling keluarga besar gereja Jemaat Gereja Petani FOG Jombang, di sekeliling kota kami, bahkan bangsa Indonesia Tuhan, di sekeliling bangsa-bangsa ya Bapak di muka bumi ini. Kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Kami ada dalam kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Doa fajar dari awal pertengahan hingga akhirnya kami berserah dalam kuasa pimpinanmu. Urapanmu selalu baru setiap pagi. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Urapi yang bertugas Tuhan. Baik WL, baik pembicara, baik pendoa Tuhan. Dengan urapan minyak dan anggur yang selalu baru dalam kehidupan kami. Urapi kami semua yang mengikuti streaming pada pagi hari ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu. Kami rasakan dekapan tangan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Jesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan
di kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat-Mu, Tuhan. Mujizat-Mu terjadi sekarang ini di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini iman kami bersepakat, percaya akan kuasa-Mu. Kami terima kemenangan, kami terima mujizat-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu terjadi, kuasa kesembuhan, kuasa memulihkan terjadi atas kota kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami terjadi mujizat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami berterima kasih. Hidup kami dicintai
ajaib. Hidup kami diberkati tanpa batas. Hidup kami diprogramkan untuk berkemenangan. Haleluya, haleluya. Shikilo wala 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 wala. Hilo wala 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 wala. Shidi di 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 di. Hilo wala 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 wala. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga, di kota kami, di bangsa kami seperti di surga. Selidikilah seluruh kedalaman hati kami pagi hari ini Tuhan, biarlah roh kami mengikuti suara-Mu yang senantiasa menuntun dan memimpin kami setiap waktu Tuhan. Kasih setiamu melimpah, kasih setiamu tetap ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat, kami tetap tegak berdiri di tengah-tengah badai ini Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Engkau Allah yang Immanuel, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup membalikkan keadaan yang tidak baik menjadi baik, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Segila wala 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 wala. Segila lemuros segi di 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 di. Segila wala 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 wala. Segidi di 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 di. Segila wala 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 wala. Segila wala 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 wala. Segila wala 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 wala. Segila wala 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 wala. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kau persembahkan korban syukur kami pagi hari di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Segila wala 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 wala. Segila wala 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 wala. Shidi di 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 di. Segila wala 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 wala. Shida da 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 da. Segila wala 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 wala. Shidi di 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 di. Shikilo wala 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 wala. Mari yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan. Shikilo wala 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 wala. Tuhan pasti memberikan kelegaan. Shikilo wala wala wala. Karena kami yakin dan percaya di saat kami menyembah-Mu, selama kami menyembah-Mu, kuasa-Mu yang ajaib terjadi, mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu masih terjadi dulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Segila wala 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 wala. Segila wala 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 wala. Segila wala 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 wala. Glory, 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 glory. Terima kasih berkat. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kuku pertahanan kami, Allah kami yang kami percaya. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya Tuhan akan menunjungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terjun akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyanyian tiara. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa perlindungan sudah terjadi kepada seluruh kami umatmu. Terjadi dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Tetap dalam lindungan Allah. Bila kami bertobat, bila kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami. Tuhan sudah selamatkan. Haleluya. Tuhan Allah yang hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan, karena kuasa mula kami bersuka cita. Betapa besar kekirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Bahkan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Dengan segenap jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan, semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat untuk mengadakan ziarah.
Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami umat-Mu sudah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bertata dan bersemayam atas pujian umat-Nya. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Berikan roh ketajaman kewahyuan yang baru Tuhan. Terlebih buka mata hati umat-Mu, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Shalom. Ya, kita buka renungan firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang pertama. Ya, Keluaran pasal yang pertama. Saya akan bacakan. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama, perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Ayat yang pertama. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada bangsa Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memainkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?
Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, amin. Pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel di Mesir ini. Kita akan mendapati sebuah hal yang cukup menarik, dan ini akan membantu kita melewati hari-hari ini, membantu kita, menyadarkan kita bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu menyertai dengan luar biasa. Nah, kita akan belajar nanti. Kita belajar bagaimana kehidupan bangsa Israel ini di Mesir, kehidupan bangsa Israel ketika ditindas, kehidupan bangsa Israel ketika mengalami yang namanya dihimpit, ketika mengalami yang namanya ditindas, bagaimana mereka bisa bertahan. Nah, kita belajar hari-hari ini, kita juga belajar bagaimana kita harus menghadapi situasi yang seperti ini. Rasa-rasanya dihimpit, rasa-rasanya terhimpit, rasa-rasanya banyak sekali persoalan, rasa-rasanya banyak sekali pergumulan. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya, bagaimana kita bisa menang, sikap kita yang seperti apa. Nah, kita belajar di Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 ini, kita belajar setelah beberapa generasi generasi bangsa Israel tinggal di Mesir, setelah beberapa generasi bangsa Israel tinggal di Mesir, maka bangkitlah seorang raja Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi setelah ada beberapa generasi ini, muncul raja Mesir, dan raja Mesir ini ternyata tidak mengenal Yusuf. Dan karena kecurigaan terhadap bangsa Israel dan karena kecurigaan kepada bangsa Israel, maka Firaun ini bersikap diskriminatif terhadap Israel dengan tujuan apa? Untuk melemahkan bangsa Israel. Jadi muncul generasi baru yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya mereka paranoid. Raja Mesir yang baru ini paranoid. Nah, akhirnya mereka bersikap melemahkan bangsa Israel. Nah, mengapa terjadi ada suatu generasi yang tidak mengenal Yusuf? Mengapa hal ini terjadi? Ternyata pemerintahan Yusuf tidak dilanjutkan oleh keturunannya. Jadi pemerintahan Yusuf memerintah di Mesir pada waktu itu setelah dia berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pemerintahannya ini tidak dilanjutkan oleh keturunannya setelah Yusuf mati. Maka tidak ada lagi pengganti dari keturunan Israel yang memerintah menggantikan Yusuf. Jadi tidak ada lagi yang meneruskan sambung dari Yusuf. Pemerintahannya mati, sehingga raja baru ini, generasi yang baru ini tidak mengenal Yusuf. Jadi pemerintahan Yusuf sudah stop, tidak ada lagi penerusnya, sehingga tidak ada yang mengenal Yusuf. Dan yang kedua, setelah berada di Mesir, beberapa generasi keturunan Israel itu tetap menjaga diri mereka, yaitu apa? Tidak kawin dengan bangsa lain. Jadi setelah tinggal di Mesir itu generasi-generasi Israel ini tetap menjaga diri mereka, tetap dalam lingkungan mereka, tetap dalam kelompok mereka, dan tidak kawin dengan bangsa lain kecuali antar suku mereka. Nah, jadi
mereka kawin ya cuma dengan suku-suku Ibrani, dengan bangsa-bangsa Ibrani, dengan bangsa-bangsa Israel saja, enggak. Mereka enggak kawin dengan bangsa Mesir. Nah, hal itu menjadikan mereka tetap murni, sehingga bangsa Israel tetap murni sebagai bangsa Israel. Jadi tidak ada perkawinan campuran. Nah, maka tidak ada lagi yang menyatu dengan bangsa Mesir. Dan yang pertama tadi bagaimana orang Mesir generasi yang baru itu tidak mengenal Yusuf. Yang pertama tadi pemerintahan Yusuf tidak dilanjutkan oleh keturunannya. Dan yang kedua generasi keturunan Israel ini tetap menjaga diri mereka, tidak kawin dengan bangsa yang lain. Dan yang ketiga, bangsa Israel itu tetap menjaga diri sebagai komunitas budaya yang berbeda dengan Mesir. Jadi tetap melanjutkan budayanya dan tidak tercampur dengan budaya Mesir. Mereka masih berbicara dengan bahasa Ibrani sebagai bahasa utama mereka. Selain tentunya juga menguasai bahasa Arab. Nah, dan dengan tetap menjaga identitas mereka, maka selain rasa nasionalisme yang kuat, iman kepada Tuhan yang hidup pada diri Yakub sebagai nenek moyang mereka tetap terjaga. Jadi mereka tetap mempertahankan identitas mereka. Mereka tetap mempertahankan identitas mereka. Nah, walaupun kita juga tahu tidak sedikit dari orang Israel yang sudah terpengaruh dengan penyembahan di Mesir. Tetapi sekalipun demikian, iman kepada Tuhan tetap hidup dalam hati sebagian bangsa Israel. Contohnya apa? Adalah keluarga Musa tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa firman Tuhan ini memerintahkan kepada kita bukan supaya kita keluar dari dunia ini. Hari ini kita belajar bahwa kita diingatkan bahwa firman Tuhan memerintahkan kepada kita itu bukan untuk kita keluar memisahkan dari dunia ini, tetapi supaya kita memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda dengan dunia ini, yaitu dengan cara yang menjalankan hidup kudus. Karena dengan kehidupan yang kudus, maka kehidupan kita sebagai umat tebusan dan pilihan Tuhan akan terlihat nyata berbeda dengan orang-orang di dunia. Jadi hari-hari ini kita dituntut justru untuk semakin keluar, semakin tahu siapa orang Kristen. Bukan dituntut untuk memisahkan dari dunia ini, bikin suatu komunitas tertentu sudah tidak mau ikut campur dengan yang lain, enggak. Tetapi justru itu kita harus bersatu, tetapi kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang lain, supaya mereka tahu, mereka melihat kehidupan orang-orang Kristen. Nah, itu pelajaran yang penting bagi kita supaya apa? Supaya orang-orang itu tetap mengenal Kristus. Orang-orang ini tetap mengenal Kristus. Jangan sampai seperti kehidupan Yusuf, tidak ada penggantinya, maka orang Mesir, generasi di Mesir tidak ada yang tahu siapa itu Yusuf. Nah, di sini kita juga harus terus, saya berdoa dari generasi-generasi yang akan datang itu muncul pemimpin-pemimpin Kristen, ya, muncul pemimpin-pemimpin Kristen di pemerintahan supaya apa? Supaya mereka juga mengenal Kristus. Jadi pemimpin-pemimpin Kristen ini juga akan membawa mereka kenal kepada Kristus. Jadi kita belajar, kita diingatkan bahwa kita bukan disuruh keluar dari dunia ini, tetapi supaya kita memiliki cara hidup yang berbeda. Cara hidup yang berbeda dengan dunia, yaitu dengan cara apa? Menjalankan hidup kudus. Karena dengan kehidupan yang kudus, maka kehidupan kita sebagai umat tebusan dan pilihan Tuhan akan terlihat nyata dan berbeda dengan orang-orang dunia. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2, saya akan bacakan.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita itu sebagai persembahan yang kudus. Itu adalah ibadah kita. Supaya apa? Supaya orang di dunia ini, orang-orang di dunia ini tahu bagaimana kualitasnya orang Kristen. Supaya mereka juga mengenal Kristus. Tujuannya supaya orang-orang ini mengenal Kristus. Di tengah situasi yang seperti ini, kita harus muncul. Orang-orang Kristen ini harus muncul. Harus muncul supaya apa? Mereka bisa mengenal Kristus. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dalam pasal-pasal ini kita juga mendapatkan kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita baca tadi Keluaran 1 ini, kita mendapatkan kebenaran bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Sehingga dia tidak pernah melupakan perjanjian dan meninggalkan anak-anaknya. Ini luar biasa. Ketika bangsa Israel ini tetap menjaga kekudusannya, tetap menjaga kehidupannya dengan tidak kawin campur dengan bangsa Mesir, tetap menjaga tradisinya, tetap menjaga iman mereka kepada Allah. Allah itu dengan setia tetap menjaga mereka, tidak melupakan perjanjian dan meninggalkan anak-anaknya. Buktinya apa? Israel dijaga sedemikian rupa. Dan yang luar biasanya gini, ini bisa menjadi penyemangat bagi kita. Di ayat yang ke-12, Keluaran 1 ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Sekalipun Israel ditekan demikian rupa oleh Fir'aun, Tuhan tetap memelihara mereka. Sekalipun kondisi kita terhimpit saat ini, tetapi Tuhan bisa membuat kita makin melejit. Asalkan kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, percayalah, Tuhan ini setia, Tuhan kita setia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap Allah yang hidup. Dia Allah yang setia. Ya, amin. Amin. Semakin kita ditindas, semakin bangsa Israel ditindas, semakin bertambah banyak. Semakin kita terhimpit, semakin kita dihimpit, Tuhan akan membuat kita semakin melejit. Percayalah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, apapun permasalahan kita saat ini, percayalah, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membuka jalan. Apapun kita merasa banyak pergumulan, ada jalan buntu, Tuhan sanggup membuka jalan. Bangsa Israel ini loh, semakin ditindas, tambah semakin banyak. Amin. Hari ini ketika kita mengalami semakin banyak cobaan, semakin banyak pergumulan, percayalah, iman kita semakin kuat. Yes.
Thank Jesus. Bangsa Israel ini ditekan, bahkan bayi-bayinya terancam dibunuh. Yang menarik ini, bidan-bidan yang diperintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Israel justru memiliki belas kasihan yang membuat mereka berani mengambil resiko untuk melawan Firaun. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Yes. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kita. Tuhan kita kreatif. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tuhan sanggup pakai siapa saja. Tuhan sanggup pakai apa saja untuk menolong kita. Bidan-bidan ini yang disuruh untuk membunuh bayi-bayi, justru hatinya berbalik memiliki belas kasihan. Mereka berani mengambil resiko untuk melawan Firaun. Dan yang menariknya gini, dan perbuatan baik bidan-bidan ini, perbuatan baik mereka itu diperkenan oleh Tuhan. Ketika mereka berbuat baik, Tuhan berkenan kepada mereka. Sehingga apa? Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati bidan-bidan ini. Yaitu apa? Mereka menemukan jodoh dan akhirnya dapat berumah tangga. Tuhan selalu memberkati orang yang berbuat baik. Amen. Hari-hari ini apapun kondisi kita, apapun situasinya, kita tetap berbuat baik. Nggak usah takut, nggak usah gentar, ya, nggak usah bingung. Karena apa? Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang setia, sanggup menolong. Kuasanya, mujizatnya itu masih ada sampai saat ini. Jadi apapun pergumulan kita saat ini, jangan membuat kita semakin down. Apapun pergumulan saat ini justru membuat kita semakin erat dengan Tuhan, justru semakin melejit dengan Tuhan. Amen. Apapun yang kita rasakan saat ini kita harus tetap berbuat baik. Apapun kondisinya, tetap berbuat baik. Karena Tuhan memberkati orang yang berbuat baik. Nah, kalau identitas kita jelas, maka posisi kita di hadapan Tuhan juga menjadi jelas dan semakin teguh. Dan hal itu dapat kita capai kalau kita membangun kehidupan iman dalam kekudusan. Jadi pesan Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan kita setia. Dia sanggup menolong apapun kondisi kita saat ini. Bangsa Israel semakin ditekan, dia semakin bertambah banyak. Kondisi kita saat ini semakin tertekan, kita semakin teguh dalam iman kepada Kristus Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan selalu indah pada waktunya. Asalkan kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetap semangat, jangan patah semangat, tetap andalkan Tuhan, miliki iman yang benar kepada Tuhan, dan percayalah, terobosan mujizat itu terjadi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Shalom. 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 Terima kasih, Nel. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, hari ini kita dapat pelajaran yang indah, yaitu yang pertama, Tuhan itu setia. Amen. Bukannya setia, Tuhan itu peduli atas hidup kita. Ingat, kita ini diperdulikan Tuhan. Tuhan itu sayang kepada kita. Bahkan Tuhan itu sanggup dan berkuasa memelihara hidup kita. Amen. Ingat, kita dulu dipelihara oleh Tuhan. Pasti ke depannya juga kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Amen. Amin. Jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan masa yang lampau, Tuhan sudah menolong kita. Saudara selalu ingat, Tuhan akan menolong kita ke depannya. Jadi tidak ada orang yang berputus asa. Bayangkan bangsa Israel di Mesir
ditindas, laki-lakinya disuruh kerja paksa. Tapi aneh, Tuhan membuat bangsa ini tambah besar karena Tuhan itu setia, Tuhan peduli. Bahkan Tuhan tahu kesesakan mereka akhirnya didengar oleh Tuhan. Mereka dikeluarkan dari Mesir. Jadi tak selamanya mendung itu kelabu. Ada jalan keluar. Karena Amin. Tuhan kita setia dan peduli atas hidup kita. Kita ini biji matanya. Kita ini kesayangannya. Amin. Yes. Bangkit semangat saudara. Bangkit. Amen. Yes. Jangan merasa hidup ini tidak berguna, tapi mari kita percaya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sangat mencintai kita. Mari pendoa syafaat singkat, jelas, padat. Kita berdoa. Yang sakit, Tuhan memberikan pemulihan, kesehatan. Puji Tuhan, mari. Kami mengucap syukur ya Bapa. Singkat, jelas, Kami mengucap padat. syukur. Kami percaya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan yang setia. Dan kami percaya Tuhan identitas kita jelas adalah kita anak-anak Allah yang terpelihara dengan sempurna karena kami hidup dalam kuasa kekudusan yang dari Allah. Berkati Mas Daniel Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, kepakai lebih lagi Tuhan hikmat-Mu, marifat-Mu selalu ada dalam kehidupan Mas Daniel ya Bapak. Sehingga Mas Daniel menjadi pribadi yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan menjadi Tuhan pelayan yang Kau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami bersatu hati saat ini Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapak. Kami mengucap syukur dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Shalom itu memenuhi seluruh Indonesia. Kami percaya Indonesia Tuhan dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan sudah memberkati pemimpin-pemimpin negeri kami ini Bapak. Bapak sudah memberi pemimpin-pemimpin negeri kami ini Tuhan takut akan Allah. Sehingga semua Tuhan bisa mengambil keputusan dengan benar, dengan kebijaksanaan dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Indonesia dan rakyat Indonesia tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sebab bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila dan berundang-undang dasar 45 dan berbhinneka tunggal ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh ya Bapak. Sebab kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan senantiasa turut campur tangan, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai daerah-daerah sampai daerah kota Jombang dipenuhi dengan damai sejahtera Bapak. Dan seluruh masyarakat Indonesia bisa mendukung pemerintahan yang sudah Kau tetapkan, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak, kami berterima kasih. Sebab tanah di Indonesia ini Tuhan sudah menerima firman Allah. Air di Indonesia sudah disehatkan. Udara di Indonesia sudah disehatkan. Sehingga ekonomi di Indonesia boleh dipulihkan ya Bapak. Dan zona hijau sudah terjadi atas Indonesia ini ya Bapak. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati Tuhan umat-Mu, gereja-Mu pada pagi hari ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan Yesus Kristus sudah datang dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sudah terbit. Kami mengucap syukur dan umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan Yesus Kristus mendengar dari surga. Dan mengampuni setiap dosa kami gereja-Mu ya Pak. Serta memulihkan keadaan kami dan keadaan negeri kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, terutama Gereja Betani FOG Jombang.
Sudah terjadi persatuan antara gereja-gereja Tuhan, sudah terjadi Tuhan persatuan. Terutama gereja Betani FOG Jombang sudah bangkit dan kami percaya terang kemuliaan Tuhan Yesus itu sudah datang, sudah terbit atas gereja Betani FOG Jombang dan kemuliaan Tuhan Yesus itu menarik banyak jiwa-jiwa bertobat bersama-sama. Saat ini kami mengucap syukur, kami melepaskan Tuhan roh kesatuan, roh keselamatan, dan roh pengertian pada seluruh jemaat gereja Betani FOG Jombang. Roh kerelaan untuk saling membantu, memiliki paradigma yang benar, biar Injil Kerajaan Yesus Kristus ini bisa melahirkan penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk menyembah Bapa Tuhan. Terima kasih sehingga nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah terjadi pengurapan dan pewahyuan bagi Ibu Gembala kami Tuhan. Ketajaman roh Ibu Gembala kami Tuhan dan semua para penata layanan. Hidup dalam bergerak dalam kegerakan roh Allah. Sehingga kami bisa bergerak maju dalam kuasa pimpinan roh kudus. Sehingga kuasa kegerakan roh Allah, lawatan Allah, dinyatakan ya Bapa. Kami mengucap syukur sehingga kemerdekaan, kemenangan boleh dinikmati oleh semua umat-Mu Bapa. Pemulihan demi pemulihan, keluarga demi keluarga ini terjadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, baik yang saat ini kami bersatu hati, baik yang sakit dalam pemulihan Tuhan, baik anak-Mu Luis Tuhan, baik keluarga, baik ibunya Imamat, Ibu Tim Tuhan, baik keluarga Bapak Surya Supeno ya Bapak, baik Tuhan anak-Mu Febel Tuhan, kami mengucap syukur baik Ibu Sally, baik Ibu Shirley Tuhan, kami percaya kami baik yang tidak kami sebutkan namanya, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mengucap syukur iman mereka tidak akan pernah menjadi lemah ya Bapak, tetapi semakin kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan sudah memberkati kesembuhan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah dalam keluarga demi keluarga yang dalam pemulihan ini ya Bapak. Terima kasih terutama saat ini juga Tuhan yang mengikuti doa fajar pada pagi hari ini. Apapun segala permasalahan kami Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapak, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang letih lesu terbeban berat Tuhan sudah memberi kelegaan, yang kami percaya yang kekurangan Tuhan sudah memberkati menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga semua yang baik itu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan keluarga besar Gereja Betani FOG Jombang ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa, terpujilah namamu ya Bapa. Sehingga apa saja yang kami minta dan kami doakan, kami percaya kami sudah menerimanya. Maka hal itu sudah diberikan kepada setiap kami Bapa. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada seluruh keluarga jemaat Gereja Betani FOG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya sudah terpenuhi. Dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera sukacita kita. Hati yang percaya Tuhan peduli atas hidup kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau peduli atas hidup kami. Kau memperhatikan, mengasihi kami, memberkati kami, berkelimpahan rohani, kelimpahan jasmani terjadi dalam hidup kami. Yang percaya sama-sama saya katakan, amin.